Bosku, Malaysia baru Jai kasih Vietnam makan Maggi kosong kat Bukit Jalil. 4-0. Bukan 2, bukan 3, 4 ya. Licin. 10 Juni lepas, Harimau Malaya turun padang lawan Vietnam dalam kelayakan Piala Asia ke 2027. Orang ingat match ni nak kait sikit lah kan? Sekali Malaysia buat kerja kemas, Vietnam tak sempat nak bernafas pun. Malaysia sekarang duduk atas sekali dalam kumpulan. Steady, tapi jangan seronok sangat dulu. Game seterusnya kita akan jumpa Laos 9 Oktober berkat tempat dia. Pastu 14 Oktober berkat rumah kita. Bukit Jalil lagi. Tapi yang buat ramai gelap. Ruangan komen fans Indonesia terus muncul. Ada yang macam terbakar. Ada yang macam baru lepas gaduh dengan keyboard dia sendiri. Nak tahu komen paling savage, paling kelakar? Stay sini bosku. Jom kita tengok satu-satu. Supporter Malay kita tunggu. Garuda akan membatasimu. Selamat buat Malaysia. Bravo buat semua pemain Malaysia. Sampai ketemu sama timnas. Pasti seru nih. Tim Malay kalau main pakai naturalisasi nggak main kasar dan nggak ada drama pura-pura sakit. Boleh juga uji coba lawan timnas Indonesia. Padu mainnya. Bolehlah. Ini tak coba timnas Indonesia. Terima saja tawaran uji coba. Tak perlu ketar-ketir lah. Bukan lagi selevel dengan Indonesia, hahaha. PBB versus Vietnam. Rasa tidak percaya timnas Malaysia bisa bantai timnas Vietnam. Sanggupkah lawan Indonesia? Malaydes masih berjuang, sedangkan Indonesia sudah menunggu. Mantap Malaysia sekarang. Indo bisa kalah. Saya yakin. Kenapa Vietnam tak menggugat naturalisasi Malaysia? Bagi Malaysia, semua manusia keturunan Adam. Jadi, bisa dinaturalisasi. Hahaha. Selamat untuk Malaysia. 2 striker naturalisasi. Kalian sangat bagus. Sebagai orang Indo saya iri. Kalian punya 2 striker bagus. Sedangkan timnas hanya bergantung pada Ole Romeni. Semoga berhasil kawan di kampen Piala Asia. Udah bisa tanding lawan timnas Indonesia dong ya? Semoga Piala Asia ketemu Indonesia. Kangen, pengen lihat duelnya. Kalau banyak yang bicara, dari Malaysia ejek, Indo Holland, ini Malay sendiri yang ngegolin. Gak ada nama-nama Melayunya. Tapi apapun, selamat atas kemenangannya. Mumpung Indo lagi break di kualifikasi zona 4, bolehlah ya tantangan Indonesia kemarin diterima. Mantap, timnas PBB bisa bungkam Enggen. Mantap. Banyak yang hina selamat 6-0 Indo kalah dari Jepang. So, emang Jepang tim segampang itu ya buat dikalahin? Malay fokus aja ambil tiket Piala Asia karena masih ada tim kuat lain, Indo juga. Fokus putaran 4 Piala Dunia. Jangan disamakan antara tim kuat sama tim berkembang. Indo versus Jepang. Pasti udah jelas menang Jepang. Karena Jepang kelas dunia. Bahkan bisa ngalahin Jerman. So, apakah misalnya Malaysia versus Jepang Malay mampu? Jadi jangan terlalu besar kepala karena mengibas Vietnam. Masih ada tim kuat di luar yang bakal Malaysia hadapi di kualifikasi Piala Asia. Jadi gak usah saling hina. Fokus perkembangan tim sendiri buat kemajuan. Bukan King Indo, bukan King Malay, tapi masih dipegang King Jepang, Raja Asia. Heran ketika ada orang Malaysia bilang timnas Indo adalah Belanda. Padahal Malaysia dipenuhi berbagai orang dari dunia dan sedikit yang mempunyai darah Malaysia, alias bukan keturunan. Aneh, pemain naturalisasi Malaysia tidak ada hubungan darah. Ini membajak atau beli pemain Amerika Latin. Indonesia sudah menunggumu di Piala Asia. Semoga bisa satu grup dengan Indonesia. Yang bilang Indo Belanda, Malaydes, dia juga Malay campur hanya 2 biji pemain lokal. Makanya jadi negara jangan tukang tiru, menghina Indonesia,
Dia tiru Indonesia, katanya Indonesia memakai pemain Belanda. Malaides juga full pemain naturalisasi. Tanpa darah Malaides. Negara lawak emang suka menghina Indonesia. Dia sendiri nggak ngajak. Tahniah untuk Malaysia dari Indonesia. Kapan timnas kita ketemu lagi? Rindu. Jangan jual mahal terus. Baru menang lawan Vietnam. Sombongnya macam sudah mengalahkan tim elit dunia aja. Nyenggol timnas Indonesia, hahaha. Beda level dong. Kelasnya Indonesia sudah hampir menuju Piala Dunia. Sementara Malaysia hanya berjuang masuk Piala Asia. Itu pun belum tentu bisa masuk. Lawan Arab Saudi atau Thailand aja dulu. Untuk buktikan kalau benar hebat. Mau Malaysia juara sekalipun, gak akan ada yang iri. Tapi buktikan nanti, siapa yang masuk final. Jangan sok yes dulu. WKWK Malaysia berjuang buat Qualified Asia. Haha, ejek Indonesia banyak naturalisasi. Mereka malah full naturalisasi. Kasihan Malaides takut ketinggalan dari Indonesia. Mana suaranya buat yang bilang tim Belanda, Be? Dasar munafik. Saya ingatkan jangan sombong dulu. Perjalananmu masih panjang, adik-adikku. Setahu kami, Malai adalah jajahan Inggris. Pelik betul lah. Tiba-tiba Malai punya warisan Kolombia, Amerika Latin. Itu bukan warisan, tapi naturalisasi. Pemain-pemainnya juga tak ada 50% mencintai negara Malai. Mereka cuma mau main bola sepak saja. Baru menang lawan Vietnam aja, hebohnya minta ampun. Apalagi kalau misalnya menang lawan Arab Saudi, Bahrain, China, macam Indonesia. Mungkin sudah belagak jadi tim top dunia. Malaides boleh menang, boleh juara grup, tapi yang lolos Piala Asia 2027 tetap Vietnam. Sebab Malaides pasti di-ban FIFA. Sebab naturalisasi tanpa keturunan yang jelas atau tanpa menetap 5 tahun. Ekuatorial Guinea merasakan akibat naturalisasi Emile Lonswe. Langsung dicoret dari kualifikasi Piala Dunia zona Afrika. Bisa menang lawan Vietnam gitu loh. Malaysia, kenapa nggak mau tanding lawan timnas Indonesia? Apa ada darah Malaysianya ini pemain naturalisasinya? Pasukan multinasional Malaides Bani Sarapan ternyata biasa-biasa aja, gak ada yang istimewa. Timnas Ipin Upin cuma beraninya dengan negara-negara ASEAN saja. Tidak seperti Indonesia. Lawannya tidak tanggung-tanggung seperti Argentina, Arab Saudi, Bahrain, Australia, Jepang, dan lain-lain. Yang aku herankan, timnas Upin Ipin baru menang lawan negara ASEAN saja sudah belagu dan sombong. Tapi saya akui, timnas Upin Ipin lagi proses untuk maju bolanya. Kalau timnas Indonesia sudah melesat ronde keempat, sudah masuk, sebentar lagi masuk Piala Dunia untuk timnas Upin Ipin. Selamat ya, dan berjuang ya untuk masuk Piala Dunia.